Saya mau ngecek lagi nih sebelum kita dengarkan paparan dari Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Kalau nanti saya ucapkan sehat Indonesiaku, bisa dijawab imunisasi rutin lengkap anak sehat. Bisa ya ibu-ibu semua? Boleh kita cek dulu nih suaranya kalau saya bilang sehat Indonesiaku, kita jawab imunisasi rutin lengkap anak sehat. Bisa ya ibu bapak? Bisa Pak. Oke, clue-nya sudah jelas ya. Imunisasi Boleh? lengkap. Oh iya, belum. Bisa Pak. Udah semangat banget. Bu Emi udah semangat nih ya. Boleh ibu bapak yang lainnya boleh di on kamera ya. Jadi saya bisa ngeliat juga nih wajah-wajah cantiknya nih ya, karena sudah lama nih kita nggak ketemu. Nah, alhamdulillah terima kasih yang sudah membuka kamera. Oke, kita cek dulu nih. Baik, sehat Indonesiaku. Imunisasi rutin Imunisasi lengkap anak sehat. anak sehat. Oke, sudah kompak semua nih ya. Baik, kita lagi nyetir Pak Aang. oh, lagi nyetir ya Bu. Hati-hati Bu Neni. Jangan sampai nanti Ibu terlalu semangat nggak dilihat depannya ya. Hati-hati ya di jalan sambil mendengarkan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sama-sama mendengarkan narasumber yang satu ini. Beliau adalah pengelola program imunisasi di tingkat Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Jadi Ibu Bapak kalau terkait dengan masalah imunisasi, nah beliaulah nanti yang akan menyampaikan sekaligus nanti Ibu juga bisa menanyakan gitu ya. Jadi hari ini kita akan ada sosialisasi terkait dengan aplikasi ASIK dan nanti yang kedua yaitu kita tutorial. Mudah-mudahan Ibu Bapak sudah mendownload semua ya aplikasi ASIK-nya di handphonenya ya. Nanti kita juga sama-sama mendengarkan. Baik, untuk sesi yang pertama ini kita akan mendengarkan Sehat Indonesiaku dari Bapak Muhammad Gupron SKM. Kepada beliau disilakan. Ya, baik. Terima kasih. Mohon izin apakah suara saya terdengar? Jelas, Pak? Jelas, Pak. Jelas. Jelas, Pak. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sebelumnya yang terhormat Dr. Santi selaku Kasatpol UKM Puskesmas Kecamatan Cakung. Kemudian Bapak Ibu dari Paskes Jejaring ya untuk wilayah Kecamatan Cakung. Ya, kemudian juga Pak Aang selaku penanggung jawab atau pengelola program untuk imunisasi di Kecamatan Cakung beserta tim imunisasi sekecamatan Cakung. Kemudian juga mungkin tadi ada kader ya ataupun istilahnya Bapak Ibu sekalian yang mungkin saya tidak sebutkan satu persatu. Ya, tadi sudah disampaikan juga baik dari Pak Aang ataupun dari Dokter Santi, yaitu terkait dengan ASIK ya. Nah, ini mudah-mudahan sih kita selalu asik gitu ya. Jadi karena ASIK aplikasi Sehat Indonesia Aku, ini memang ke depan dan seterusnya insya Allah mungkin akan digunakan gitu ya oleh Kementerian Kesehatan. Jadi istilahnya untuk semua masyarakat ini bisa untuk mengakses ataupun mengklaim status imunisasinya gitu ya melalui aplikasi Sehat Indonesia Aku. Nah, karena kan kalau kita zaman-zaman dulu ya istilahnya kalau mungkin yang apalagi yang kelahiran 70-an ataupun istilahnya ya yang 80 ke bawah itu biasanya kan kalau ditanya imunisasinya lengkap. Saya juga nggak tahu itu imunisasinya kapan, di mana gitu kan. Dan istilahnya mungkin memang kalau dulu kita belum tercatat ya. Jadi beberapa belum tercatat seperti itu ya. Nah, mungkin kalau sekarang ini dengan adanya aplikasi Sehat Indonesia Aku, ya mungkin nanti misalnya anak cucu kita ke depannya itu misalnya ingin untuk mengakses sekolah ataupun istilahnya untuk keperluan ya. Nah, itu bisa tinggal melihat
status imunisasinya di aplikasi Sehat Indonesiaku gitu. Jadi kalau misalnya masyarakat sudah mendownload dan sebagainya itu juga bisa kalau downloadnya adalah Satu Sehat ya. Jadi misalnya di Satu Sehat, kalau dulu itu adalah Peduli Lindungi, di Satu Sehat itu nanti ke depannya kita akan bisa mengecek status imunisasi anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita. Nah, seperti itu. Itu mungkin untuk pendahuluannya terlebih dahulu. Sebelum saya share screen, izin Pak, saya share screen. Silakan Pak. Ya. Izin, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat ya, Pak ya? Sudah terlihat, Pak? Sudah, Pak. Oh iya, baik, terima kasih. Mungkin saya nonaktifkan on cam-nya ya, karena untuk berkaitan dengan sinyal juga jejaring. Ya, baik, mohon izin Bapak Ibu sekalian. Ya, terkait dengan imunisasi rutin ya melalui aplikasi Sehat Indonesiaku ataupun ASIK. Nah, ya, ini mungkin sebetulnya sudah beberapa kali pastinya sudah disosialisasikan ya, baik mungkin dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan ataupun dari Puskesmas Kecamatan Cakung sendiri ya, istilahnya sudah mensosialisasikan. Tapi untuk saat ini kita adalah penguatan ya, penguatan dalam arti istilahnya kemarin kita sudah disosialisasikan, mungkin untuk saat ini kita akan melakukan penguatan kembali ya, mungkin ada yang kemarin ada kendala ataupun hambatan ataupun ada yang lupa-lupa terkait dengan mengakses ataupun ya istilahnya untuk mengentry. Nah, ini mungkin sama-sama kita penguatan dan refreshing ya untuk terkait dengan aplikasi Sehat Indonesiaku. Nah, mungkin nanti ada beberapa juga yang kami informasikan terkait dengan kebijakan dari Kementerian Kesehatan ataupun Dinas Kesehatan, yaitu terkait dengan aplikasi Sehat Indonesiaku. Ya, mungkin sebelum kita masuk ke aplikasi Sehat Indonesiaku, mungkin sedikit saya tampilkan itu cakupan imunisasi rutin ya untuk di Kota Administrasi Jakarta Timur. Ini adalah di tahun 2000. Nah, bentar. Ya. Nah, ini adalah presentasi ya imunisasi dasar lengkap. Ini saya ambilnya adalah waktu itu di ya Januari 2023 ya. Ini saya ambil. Nah, ini adalah dari PWS ya, pemantauan wilayah setempat. Nah, untuk capaian-capaian yang bisa dilihat di sini adalah untuk Cakung sendiri ya, untuk IDL di tahun 2023 di waktu di Januari itu di 8,1. Kemudian untuk imunisasi MR ya untuk di Cakung ini sama. Kemudian untuk imunisasi MR Baduta ataupun lanjutan yaitu 7,6 ya. Nah, mungkin di sini yang untuk IDL-nya yang tertinggi untuk ini adalah di wilayah Kecamatan Cipayung gitu ya. Nah, ini adalah PWS Jaktim Januari 2023. Kenapa ini saya kemarin itu ada waktu itu saya lebih menampilkannya terkait dengan MR ataupun campak rubella, karena memang waktu itu kita sedang banyak-banyak kasus ya terkait dengan PD3I, itu sudah banyak bermunculan itu campak ya, kasus campak yang dimana sebelumnya juga kan ada kasus difteri ya Pak ya di Kecamatan Cakung. Nah, tapi setelah itu di seluruh wilayah ya di wilayah Jakarta Timur ini meningkat itu terkait dengan kasus campak. Ya, oke, untuk imunisasi usia anak sekolah tahun 2022. Nah, sebelumnya saya mengucapkan ya selamat kepada Kecamatan Cakung yang kemarin sudah meraih penghargaan itu sebagai sekolah dasar swasta ya yang mencapai capaian cakupan imunisasi anak pada usia sekolah ya terbaik di DKI Jakarta ya. Selamat kepada Kecamatan Cakung, itu telah diberikan kepada SD Santo Yosep ya, seperti itu ya. Nah, ini sebelumnya apresiasi sekali. Nah, ini mungkin nanti ke depannya mudah-mudahan di tahun 2023 ini bisa dipertahankan ya untuk
wilayah Kecamatan Cakung untuk capaian imunisasi pada anak usia sekolah. Mungkin ini juga butuh support dan dukungannya juga, baik dengan imunisasi rutin, kemudian imunisasi lanjutan, kemudian imunisasi anak usia sekolah, kemudian juga imunisasi pada wanita usia subur ya. Ini dari kerjasamanya dari Bapak Ibu sekalian ataupun istilahnya Ibu, terutama di sini adalah paskes-paskes di jaring, kemudian juga para ibu kader seperti itu. Karena peran serta dari paskes jaring, kemudian ibu kader inilah yang mendongkrak capaian-capaian imunisasi di wilayah Jakarta Timur. Ya. Ini adalah kebijakan penyesuaian entry data ASIK. Nah, sebelumnya kan kita waktu itu sudah mulai ya untuk mengentry data ASIK itu adalah di per Januari ya. Jadi di Januari itu kita sudah mulai mengentry data imunisasi rutin ke aplikasi Sehat Indonesiaku. Yang mana sebelumnya di Desember itu adalah untuk mengentry data imunisasi anak usia sekolah. Jadi pada di Desember itu sudah harus mengentry ke ASIK ataupun aplikasi Sehat Indonesia Aku. Kemudian di Januari itu kita harus sudah memulai penginputan pelaksanaan imunisasi rutin ya ke aplikasi Sehat Indonesia Aku. Nah, kemudian ini ada edaran baik dari Kementerian Kesehatan ataupun dari Dinas Kesehatan bahwa untuk semua pelaksanaan imunisasi rutin yang kita lakukan itu harus sudah mencapai semuanya itu ataupun sudah dimasukkan itu di aplikasi Sehat Indonesiaku. Jadi istilahnya memang itu benar-benar semua harus sudah di input ataupun di entry, yaitu ini sampai batas waktu tanggal 1 Mei. Nah, karena kan 1 Mei kan sudah lewat nih, ya, yang waktu tanggal merah istilahnya. Nah, itu sampai dengan batas waktu dengan tanggal 1 Mei. Jadi misalnya pelaksanaan di Januari, Februari, Maret, April, itu semuanya harus sudah terentry ataupun istilahnya sudah dimasukkan ke dalam aplikasi Sehat Indonesiaku. Jadi seperti itu. Jadi ini sudah merupakan suatu kewajiban gitu ya. Jadi istilahnya memang ada edaran baik dari Kementerian Kesehatan, kemudian juga ada surat turunan dari Dinas Kesehatan. Nah, seperti itu ya, ini dari Dinas Kesehatan, Sudinkes ya, maaf, dari Sudinkes Jakarta Timur, bahwa untuk penginputan data-data pelayanan imunisasi rutin ini, yaitu batas waktunya sampai dengan tanggal 1 Mei itu semuanya harus sudah terentry, yaitu sejak pelaksanaan vaksinasi di Januari 2023 ya dimulai. Jadi istilahnya awal-awal kita di Januari itu sudah mulai memasukkan data gitu ya, pencatatan pelaporan. Nah, itu kan masih ada beberapa kadang yang tidak bisa kita masih cancel ataupun handle. Tapi kalau saat ini itu sudah wajib sampai dengan batas 1 Mei itu sudah terentry semua ya. Selama pelaksanaan dari Januari, Februari, Maret, April semua harus sudah dimasukkan ke dalam aplikasi Sehat Indonesia Aku. Mungkin nanti untuk teknisnya seperti apa ataupun bagaimana untuk kita merefreshing ataupun mengingat kembali, mungkin nanti dari Pak Ang ataupun timnya yang akan melakukan penguatan ya untuk mengentry-nya seperti apa sih cara-caranya ataupun teknisnya ya. Untuk teknisnya nanti akan secara langsung dipraktekkan seperti itu. Nah, ini untuk aplikasi Sehat Indonesia Aku kami harapkan sih sudah di download ya bagi untuk petugas-petugas ataupun istilahnya sudah diinstal ya di aplikasi ataupun di handphone Android ya. Nah, untuk yang iPhone memang sampai dengan saat ini belum support. Jadi masih support adalah di Android. Nah, ini adalah Puskesmas yang sudah melakukan pencatatan pelaksanaan imunisasi melalui ASIK, yaitu kami ambil dari dashboard ASIK ataupun aplikasi Sehat Indonesia Aku. Nah, ini untuk Kecamatan Cakung, ini sudah semua ya, jadi istilahnya sudah semua. Kemudian untuk yang di riwayat, ini waktu itu saya tariknya adalah masih di bulan Maret, itu masih 6, tapi ini kami harapkan adalah di pencatatan langsung ya, ini sudah semua, alhamdulillah sudah seluruh puskesmas sudah melakukan pencatatan pelaksanaan imunisasi ASIK-nya.
Ini adalah presentasi imunisasi rutin bayi kinerja Puskesmas. Ini saya ambil dari aplikasi Sehat Indonesia Aku, yaitu berdasarkan kinerja. Ya, waktu itu adalah, nah kalau dilihat ini mungkin untuk cakung ya, cakung ini warnanya hijau, ini sudah kalau dilihat capaiannya, kalau grafiknya ya, untuk grafiknya sudah lumayan lah, dari tinggi di atas dari rata-rata wilayah lain, maksudnya di Jakarta Timur. Nah, ini saya tarik adalah waktu di Januari. Ya, di Januari, waktu awal-awal kita itu di Januari di 2023 untuk presentasi imunisasi rutin ya untuk Baduta di kinerja Puskesmas, yaitu dilihat di sini adalah untuk cakung ini yang pertama lah ya, istilahnya untuk cakung di urutan yang pertama seperti itu. Kemudian untuk imunisasi bias ini saya lihat yang sudah menginput ya, yang sudah menginput ke dalam aplikasi Sehat Indonesia Aku, waktu itu karena masih nariknya di Januari, ini cakung belum terinput, tapi kalau saya cek saat ini sudah mulai menginput di bias yang tahun 2022 ya, yang sudah dimasukkan ke dalam aplikasi Sehat Indonesia Aku. Nah, mungkin ini sedikit panduan ya untuk mengingat penggunaan fitur imunisasi rutin pada aplikasi Sehat Indonesia Aku. Mungkin nanti yang untuk lebih teknisnya akan disampaikan oleh Pak Aang beserta tim. Ya, tadi sudah ini tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Santi bahwa memang benar untuk platform ASIK itu ada 2 platform, yaitu yang pertama adalah untuk terkait dengan website, kemudian aplikasi. Yang tadi disampaikan untuk terkait dengan website, ya ini adalah untuk melihat dashboard ataupun istilahnya nanti untuk edit dan sebagainya. Ini adanya adalah di Puskesmas, gitu ya. Kenapa adanya di Puskesmas? Karena memang dari Kementerian Kesehatan saat ini yaitu masih ditunjuknya adalah Puskesmas sebagai untuk penanggung jawab di wilayahnya seperti itu. Jadi untuk yang mendapatkan akses akun ASIK ini sebenarnya adalah Puskesmas. Jadi kalau misalnya untuk Bapak Ibu sekalian ataupun baik dari Paskes Jejaring dan sekitarnya ataupun kader, ini untuk saat ini adalah untuk mengintip dan sebagainya itu adalah melalui Android ataupun aplikasi ASIK di Android seperti itu ya. Jadi untuk menginput dan sebagainya, kalau misalnya nanti suatu-suatu ada, kadang kan ada beberapa yang suka mau edit terkait NIK dan sebagainya. Kalau misalnya di aplikasinya tidak bisa, ini bisa melalui website gitu ya. Kadang kan ada anak-anak yang baru lahir yang mendapatkan HB0 masih memakai misalnya NIK orang tuanya, kemudian pada saat dia udah usia misalnya kan ada beberapa sudah diurus dan sebagainya gitu ya, sudah mempunyai NIK, kemudian mau diperbarui datanya. Nah, ini nanti saya melalui dengan website seperti itu. Nah, untuk pencatatan imunisasi rutin itu sendiri, yaitu ada pencatatan langsung ataupun pencatatan riwayat imunisasi. Nah, kalau pencatatan langsung ini adalah menjadi penekanan adalah bahwa imunisasi yang dilakukan ataupun dilaksanakan di Paskes Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Misalnya, gitu kan, saya gitu, anak saya misalnya disuntik misalnya di klinik A gitu ya, di wilayah Kecamatan Cakung gitu kan, di tahun ini gitu, misalnya di bulan Februari dan sebagainya. Nah, itu nanti dicatatnya adalah di pencatatan langsung. Kalau misalnya anak saya datang ke klinik A di Kecamatan Cakung, tapi itu suntiknya adalah misalnya di di luar, misalnya di Depok dan sebagainya, itu adalah dicatat di riwayat imunisasi. Nah, kenapa dicatat riwayat imunisasi? Kadang-kadang kan misalnya saya datang nih ke klinik di wilayah Kecamatan Cakung, kemudian misalnya mau misalnya mau suntik mau diimunisasi gitu kan, misalnya imunisasi pentas 1. Misalnya sebelumnya saya belum diinput nih yang OPP 1 ataupun polio 1-nya, kemudian BCG-nya gitu ya. Nah, nanti si Paskes bisa membantu untuk mengentrikan, yaitu dientrikan di riwayat gitu ya, di riwayat imunisasi. Nah, tapi kalau misalnya yang dia disuntik ataupun istilahnya di layanan kita, nah itu dicatatnya di pencatatan langsung. Walaupun misalnya kita baru anak itu misalnya disuntiknya di bulan Maret gitu ya. Kemudian kita
belum terentry nih, misalnya dia belum terentry di kita mungkin karena kendala atau hal, misalnya apakah internet ataupun misalnya waktu itu tidak bisa diakses. Nah, kita baru mengentrinya misalnya di bulan eh, April gitu. Misalnya kita baru mengentry ataupun di bulan Mei, itu tetap di entry-nya adalah di pencatatan langsung. Jadi note-nya adalah untuk pencatatan langsung adalah anak yang disuntik ataupun diberikan imunisasi di Pelaskes kita itu di tahun 2023 ini itu akan dicatat di pencatatan langsung. Nah, kalau misalnya dia bukan diberikan imunisasinya di kita ataupun istilahnya di luar daerah kita lah sebagainya, misalnya di Depok dan sebagainya itu, nah itu dimasukkan adalah di riwayat imunisasi. Nah, nanti untuk pencatatan langsung semuanya ini akan bermuara ya, yang bermuara adalah di dashboard gitu ya, di dashboard. Kemudian juga untuk yang pencatatan riwayat juga sama, itu nanti akan muaranya adalah di dashboard gitu ya, di dashboardnya apa akan dilihat gitu ya, dilihat nanti bisa dilihat di website aplikasi Sehat Indonesia aplikasi Sehat Indonesia Aku, dan semua pencatatan ini akan masuk di kedepannya adalah di Satu Sehat ya. Jadi semua pencatatan yang tadi kita catat di aplikasi Android, baik pencatatan langsung ataupun riwayat imunisasi, ini nanti yang puskesmas kecamatan misalnya yang ataupun puskesmas kelurahan yang mempunyai website Android ini bisa mengecek datanya gitu ya. Misalnya klinik A, kami sudah mengentry nih untuk pelayanan hari ini gitu ya. Nah, nanti si puskesmas ini bisa melihat gitu ya, apakah betul sudah di entry atau belum gitu ya. Nah, ini apakah sudah masuk atau belum datanya seperti itu. Nah, kami harapkan untuk pencatatan langsung atau misalnya kami harapkan untuk pencatatan pelaksanaan imunisasi ini itu segera ya. Jadi istilahnya segera kalau bisa sih setelah selesai pelayanan gitu ya. Kalau misalnya pelayanan hari ini itu segera langsung dientrikan, karena kalau kita menunda-nunda itu nanti lama-lama pasti kalau kita menunda hari ini mungkin 2 atau 3, besok masih nunda lagi, akan menumpuk gitu lah. Jadi istilahnya itu kan jadi nambah beban pekerjaan kita. Aduh, kemarin nunda, hari ini kita tunda lagi gitu. Nah, itu akan semakin menumpuk. Baiknya itu adalah dicatat segera setelah selesai pelayanan. Nanti semua pencatatan imunisasi rutin yang di aplikasi ASIK ataupun aplikasi ASIK ini semua datanya ke depannya itu akan masuk di Satu Sehat gitu ya, dialirkan ataupun dia outputnya ada di Satu Sehat. Jadi nanti bisa melihat ataupun mengecek ke depannya adalah terkait dengan sertifikat imunisasi anak-anak kita gitu ya. Yang awalnya dulu adalah masih di Peduli Lindungi ya, yang awal-awal dulu itu Peduli Lindungi, untuk saat ini adalah Satu Sehat, karena untuk Peduli Lindungi sekarang sudah bertransformasi menjadi Satu Sehat. Nah, kemudian untuk yang rumah sakit ya, istilahnya rumah sakit ataupun klinik swasta gitu ya, yang mungkin ada vaksin-vaksin yang berbayar, ini kedepannya informasi dari Kementerian Kesehatan itu nanti akan menggunakan standar FHIR, dalam arti istilahnya ada satu aplikasi yang memang itu adalah untuk mengentry ataupun istilahnya yang akan diberikan ke rumah-rumah sakit swasta gitu ya, rumah sakit ataupun klinik swasta yang untuk yang ada untuk mengentry dari imunisasi ataupun vaksin berbayar seperti itu. Nah, tapi terkait dengan sampai dengan saat ini untuk pelaksanaan imunisasi yang berbayar dan sebagainya itu tetap dilaporkan ke puskesmas kecamatan ataupun kelurahan ya. Untuk laporannya ya Bapak Ibu sekalian, yang terutama di sini adalah dari Paskes Jejaring, baik dari rumah sakit ataupun PB ataupun klinik, tetap melaporkan mengirimkan laporan manual ya, istilahnya untuk laporan manualnya ke puskesmas baik kelurahan ataupun kecamatan seperti itu. Karena untuk terkait dengan aplikasi FHIR ini belum disosialisasikan dari Kementerian Kesehatan. Oke. Nah, ini hampir sama ya untuk alur pencatatan imunisasi. Nanti untuk perencanaan kegiatannya, kemudian nanti persiapan kegiatan imunisasi pada hari hanya, kemudian juga ada pelaksanaannya, kemudian nanti setelah selesai pelayanan,
Nah, ini semua akan dicatat, kemudian juga terkait dengan logistik. Jadi ini mungkin harus diperhatikan juga terkait dengan logistik ya Bapak Ibu, nanti misalnya berapa sih logistik yang diterima, berapa yang digunakan, ini juga harus dilaporkan gitu ya, dilaporkan pertama adalah ke puskesmas ataupun paskes pemberi logistik vaksin ya, terutama di sini adalah puskesmas. Karena ini nanti akan dilaporkan ke dalam SMILE ataupun istilahnya untuk laporan logistik yang akan bisa dilihat oleh baik Dinas Kesehatan ataupun Kementerian Kesehatan. Jadi berapa sih logistik kita yang sudah digunakan, istilahnya berapa yang diberikan, berapa yang sudah digunakan, karena itu nanti untuk menghitung kebutuhan juga. Jadi nanti berapa logistik yang akan didistribusi gitu untuk ke depannya. Nah, ini adalah mungkin untuk sekarang kan Bian sudah tidak ada ya di tampilan, sudah menghilang. Ini adalah outline fungsi fitur imunisasi, yaitu imunisasi rutin, kemudian juga riwayat imunisasi ya. Jadi ada dua, catatan langsung, kemudian catat riwayat imunisasi. Nah, mungkin nanti untuk lebih teknis dan sebagainya itu akan langsung dipraktekkan, karena kalau kita jelaskan tanpa praktek itu biasanya agak sulit ya untuk mencernanya, apalagi ini harus secara online. Nah, mungkin nanti lebih teknis bisa dijelaskan sama Pak Ang beserta tim ya, bagaimana sih. Nah, ini kan nanti cara-cara bagaimana kita masuk ke dalam aplikasi ASIK ya di dalam Android, mungkin nanti ada pilih tanggal, kemudian juga pilih untuk tetes dan sebagainya, kemudian juga untuk cara-cara memasukkan NIK. Nah, kemudian juga baik dari imunisasi dasar, kemudian juga imunisasi lanjutan, kemudian juga imunisasi anak sekolah, kemudian WUS ataupun wanita usia subur. Nah, biasanya gini. Nah, ini terkait dengan Bapak Ibu sekalian, terutama dari Paskes Jejaring ataupun kader ataupun dari TPMB. Nah, misalnya pada saat kita mau masuk ke dalam satu aplikasi, kemudian kan sudah buat nih, misalnya sudah mau membuat akun ya untuk akun di Android-nya gitu kan. Nah, kemudian kita mau masuk gitu. Ternyata di sini munculnya akun Anda belum diaktifasi. Nah, ini yang bisa untuk mengaktifasi akun Bapak Ibu sekalian adalah nanti dari puskesmas kelurahan dan kecamatan, ataupun istilahnya dari puskesmas lah ya, istilahnya dari puskesmas. Kalau misalnya Cakung Timur gitu ya, nanti silakan koordinasinya dengan penanggung jawab imunisasi di Kelurahan Cakung Timur seperti itu. Kalau misalnya nanti di Jatinegara, silakan ke Kelurahan Jatinegara kalau misalnya belum diaktifasi, karena yang hafal dan tahu itu adalah dan bisa mengaktifasi adalah petugas ataupun penanggung jawab imunisasi di puskesmas gitu ya, karena mereka-mereka yang akan membuka website ya, yang tadi dashboard istilahnya, yang buka di laptop ataupun di PC. Nah, ini untuk mengaktifasi, misalnya misalnya saya adalah di kader di Kelurahan Cakung Timur gitu ya, kemudian di Posyandu 1 misalnya. Kemudian saya ingin punya akun, mendaftar, ya membuat akun lah istilahnya, membuat akun. Dan biasanya kan puskesmas memang sudah tahu ya mana yang harus diaktifasi dan tidak gitu. Nah, ini adalah menjadi tanggung jawab juga dari penanggung jawab di puskesmas tersebut gitu ya, untuk mengaktifasi. Jangan sampai nanti ada yang kita tidak kenal ataupun istilahnya ada yang coba-coba buat dan sebagainya. Ini nanti kita aktifasi, tahunnya nanti akan disalahgunakan gitu ya, disalahgunakan dalam arti misalnya untuk menginput data-data yang tidak sesuai ataupun istilahnya disalahgunakanlah oleh orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Jadi mohon perhatiannya bagi para penanggung jawab di puskesmas, yaitu untuk memperhatikan siapa dan akan diaktifasi seperti itu. Nah, ini mungkin gambaran ya untuk nanti yang tadi saya sampaikan. Ini adalah pengguna aplikasi mobile. Nah, ini nanti akan ada nama, kemudian profesinya sebagai apa. Nah, ini akan bisa statusnya untuk diaktifasi, gitu ya. Kalau misalnya nanti misalnya nih ya, di sini Abdul Rozak nih sudah tidak bekerja lagi misalnya di klinik tersebut gitu ya. Nah, kemudian nanti petugas klinik ataupun dari bagian manajemen klinik menginformasikan nih misalnya ke puskesmas Cakung, oh bahwa si Abdul Rozak sudah tidak bekerja di klinik kami dan sebagainya. Nah, ini nanti si petugas puskesmas ini bisa menonaktifkan. Jadi mohon kerjasamanya dari
Bapak Ibu Paskes Jejaring, kalau misalnya ada timnya yang awalnya memang membuat akun ya istilahnya akun untuk ASIK, kemudian sudah aktif, kemudian misalnya dia sudah tidak bekerja ataupun misalnya sudah tidak aktif lagi di klinik dan turun di rumah sakit, mohon diinformasikan juga ke puskesmas ya untuk dinonaktifkan gitu seperti itu. Nah, ini tadi yang ya catatan langsung imunisasi ya hampir sama. Nah, mungkin nanti untuk lebih jelasnya sama Pak Aang ya beserta tim. Nah, ini untuk edit data imunisasi melalui website ASIK yang tadi saya sampaikan. Ya, jadi kalau misalnya ada kendala terkait dengan misalnya untuk mau perubahan data ataupun istilahnya mau ada yang harus diedit. Nah, ini nanti bisa menghubungi puskesmas di wilayahnya ya untuk misalnya untuk bantuan untuk melakukan edit dan sebagainya seperti itu. Nah, ini awal-awal dulu waktu itu adalah hambatan dan kendala penggunaan ASIK yang awal-awal ya tidak bisa edit nomor batch gitu ya. Sekarang sudah bisa, kemudian untuk HB0 tidak bisa di-entry, kemudian masih ada nick yang belum terdaftar di ASIK ya waktu awal-awal itu. Ini adalah kendala-kendala yang kita hadapi. Nah, kemudian ini adalah link laporan kendala ASIK ya. Kalau misalnya memang baik dari puskesmas ataupun kami di Sudinken ataupun Dinas, misalnya sudah tidak belum bisa untuk menghandle ataupun istilahnya menghandle laporan kendala dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita ada link aduan ya, link terkait dengan link aduan imunisasi rutin. Nah, ini yang ditujukan adalah ke tim DTO-nya pusat atau Pusdatin ya di Kementerian Kesehatan. Jadi selain seperti itu nanti Bapak Ibu sekalian mungkin nanti bisa di-share juga dari puskesmas ya kalau misalnya ada kendala dan hambatan nih terkait dengan penggunaan di aplikasi ASIK gitu ya seperti itu. Misalnya nanti POM aduannya ada, nanti tinggal pilih platformnya, kemudian nanti pilih jenis kendalanya, misalnya datanya misalnya tidak ditemukan dan sebagainya, mungkin nanti bisa melalui Bitly ini, kemudian nanti ada juga nanti tinggal lihat status aduan imunisasi rutinnya. Mungkin itu dari saya, mungkin yang ingin saya tekankan kembali, yang pertama adalah untuk pengentrian ataupun menginput laporan pelaksanaan imunisasi rutin itu sudah harus ataupun sudah harus dilakukan sejak dari Januari ya. Jadi sejak Januari dan sampai dengan 1 Mei ini adalah wajib semua sudah masuk ke dalam aplikasi Sehat Indonesiaku. Jadi semua pelaksanaan imunisasi rutin di tahun 2023 ini wajib sudah masuk ke dalam aplikasi Sehat Indonesiaku. Ya, itu yang pertama, poin pertamanya. Kemudian yang kedua adalah mungkin mohon bantuan ataupun kerjasamanya dari Bapak Ibu sekalian, terutama dari Paskes-Paskes Jejaring. Ya, marilah kita sama-sama untuk meningkatkan cakupan imunisasi di wilayah Jakarta Timur, terutama adalah untuk penginputan ataupun pengentrian ke dalam aplikasi Sehat Indonesiaku. Karena untuk kedepannya semua capaian perlahan-lahan kita mungkin nanti akan menghilangkan itu dengan laporan-laporan manual gitu ya. Jadi makanya perlahan-lahan ini akan dimasukkan ke dalam aplikasi Sehat Indonesiaku gitu ya. Jadi ke dalam sistem. Jadi saya untuk pencatatan secara digital. Jadi kami harapkan semuanya itu dilaporkan ataupun pencatatan pelaporannya dimasukkan ke dalam ASIK seperti itu. Nah, sebenarnya untuk saat ini untuk yang ketiga karena ini masih berjalan untuk aplikasi Sehat Indonesiaku, tapi ini sudah wajib semua terinput ya di tanggal 1 Mei ini semua sudah harus masuk. Dan nanti untuk penilaian dan sebagainya ini adalah dari Kementerian Kesehatan itu akan melihat capaian dari ASIK ya. Jadi sudah tidak melihat dari catatan manual gitu ya. Tapi sebagai pegangan kita ke depan, maksudnya ini karena mungkin nanti akan sampai kapan nih gitu ya. Maksudnya kita masih melaporkan manual. Nanti kita akan informasikan. Tapi kami harapkan untuk laporan-laporan manual ya dari Paskes-Paskes Jejaring ini tetap dikirimkan ya ke
puskesmas di wilayahnya seperti itu. Terutama adalah mungkin misalnya yang imunisasi yang berbayar, kemudian juga imunisasi program. Ini untuk saat ini kami tetap masih membutuhkan untuk laporan manual. Seperti itu. Mungkin dari saya cukup Pak Aang. Nanti untuk lebih lebih teknis bisa disampaikan oleh Pak Aang bagaimana untuk teknis penginputan dan sebagainya. Mungkin dari saya cukup Pak Aang. Dari saya budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gufron untuk arahan ataupun tadi paparannya terkait dengan aplikasi Sehat Indonesiaku. Mudah-mudahan seasik yang semua kita bayangkan ya Pak. Baik Ibu Bapak sekalian, karena tadi Pak Gufron sudah menyampaikan paparannya, boleh kita kasih aplaus dulu dong. Oke, boleh kasih raise hand-nya. Ataupun kasih tepuk tangan boleh di sebelah kanan bawah ada reaction tuh ya. Oke, terima kasih Pak Gufron untuk paparan hari ini. Oke, sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, kita akan buka sesi tanya jawab terlebih dahulu ya Pak ya, karena ini kan terkait dengan kebijakan dan lain sebagainya. Ibu Bapak, kita akan buka sesi pertama 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan ini silakan Ibu Bapak bisa melalui chatroom ataupun langsung berbicara nih kepada Pak Gufron terkait dengan aplikasi Sehat Indonesiaku. Apalagi tadi sudah disampaikan ya bahwa ASIK ini ternyata kedepannya bukan hanya untuk pencatatan imunisasi gitu ya. Kalau yang saat ini kita laksanakan yaitu ada pencatatan bayi, kemudian ada balita, kemudian wanita usia subur dan anak usia sekolah. Nah itu yang kedepannya kita harus mulai menginput ke dalam aplikasi ASIK. Baik, silakan Ibu Bapak yang ingin bertanya untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu bisa melalui chatroom ataupun raise hand. Silakan Ibu Bapak. Ya, untuk sesi kali ini kita tidak siapkan door prize nih, ya. Jadi mungkin nanti ke depannya kita siapkan juga kali ya. Oke, silakan Ibu Bapak dari Vaskes Jaring, dari klinik, dari PMD, dan dari rumah sakit ataupun dari teman-teman pemegang program imun dan teman nakes lainnya juga silakan kita bisa bertanya agar lebih jelas nanti sebetulnya bagaimana si ASIK ini. Oh, di sini udah ada 2 ya? Dari Ibu Umi ya. Silakan Ibu Umi untuk bertanya. Boleh dibuka kameranya, Bu. Nanti bisa kita lihat. Bu Umi, silakan Bu Umi. Boleh di-on kamera, Bu Umi. Oke, di sini ada 3 orang yang raise hand ya. Nah, ini saya lihat dulu nih. Ada Bu Lindayani, silahkan bisa disebutkan nama dari kelurahan mana dan boleh dibuka kameranya. Silahkan, saya persilahkan ke Bu Lindayani. Terima kasih Pak Aang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya izin on kamera. Off kamera. Izin on kamera. Silahkan Bu. Saya ingin bertanya Pak Gufron terkait ASIK. Ingin memperjelas saja sih ya, kalau misalkan kan memang kita kadang untuk input bayi yang belum punya NIK itu harus masukin pakai nomor apa gitu. Terus kalau misalkan kayak memang bulan berikutnya lagi kadang kita tanya udah punya NIK atau belum, dia kendalanya karena dia di sini pendatang, di sini domisili gitu, ikut suaminya yang bekerja di Jakarta, kadang mereka belum diurus Bu di kampung, kakaknya masih kampung kayak gitu. Kadang kendalanya seperti itu, bagaimana ya? Terima kasih. Baik, Pak Gufron mau langsung dijawab atau bagaimana Pak? Langsung aja ya Pak. Oke, langsung. Nggak lupa. Silahkan. Pertanyaannya tadi bagaimana kalau si anak ini belum punya NIK, kemudian apalagi dia tinggalnya hanya sementara di pendatang itu. Silahkan Pak Gufron. Ya, baik. Terkait misalnya dengan anak ya yang belum mempunyai NIK dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan Dukcapil ataupun istilahnya dengan bagian di kelurahan ya. Karena memang waktu dulu juga banyak yang apalagi yang pendatang-datang ataupun pemulung-pemulung biasanya tuh ada juga banyak yang waktu di wilayah Cakung kalau nggak salah saya ingat dulu pernah ada yang
kita untuk yang awal-awal vaksinasi COVID itu juga sama. Jadi istilahnya kita yang dia nggak punya NIK dan sebagainya itu kita koordinasi gitu ya. Jadi mungkin si pesertanya bisa kita arahkan ataupun misalnya sarankan ya apakah nanti dia berkoordinasi, terutama mungkin biasanya kan melalui RT RW dulu ya. Nanti RT RW biasanya nanti pasti akan diarahkan adalah ke kelurahan seperti itu. Nah, apakah nanti biasanya kan dari Dukcapil itu pasti dia akan ada link data ya, link data istilahnya Dukcapil secara nasional seperti itu kan. Nanti itu biasanya yang lebih paham adalah di Dukcapilnya. Nah, itu terkait dengan NIK ya kalau misalnya dia yang pendatang dan sebagainya. Nah, untuk yang kita nanti entry ke dalam ya betul tadi yang kita entrykan ke dalam ASIK ya, kita entrykan ke dalam ASIK yaitu kita menggunakan apakah nanti NIK orangnya ataupun NIK tidak diketahui seperti itu ya. Kalau di ASIK kan bisa tuh kita NIK yang tidak diketahui nanti dia akan muncul dengan angka yang 00 dan sebagainya. Atau misalnya kita memasukkan NIK orang tua. Nah, itu bisa juga kita masukkan NIK orang tua. Nah, yang tadi kan misalnya dia ditanyakan kan, iya Bu, kita belum urus karena kita pendatang dan sebagainya. Itulah kita arahkan orang tuanya untuk berkoordinasi gitu kan, istilahnya apa, menghubungi lah istilahnya, menghubungi RT ataupun RW pasti nanti akan diarahkan misalnya ke kelurahan Bu, nanti misalnya ke Dukcapil sebanyak untuk misalnya untuk melihat ataupun untuk pengurusan NIK-nya seperti apa gitu kalau misalnya pendatang. Nah, untuk kita yang bertugas untuk menginput yaitu tadi bisa dengan NIK tidak diketahui ataupun NIK orang tuanya. Tapi yang kita pastikan adalah yang benar-benar harus kita pastikan adalah nama anak tersebut, kemudian tanggal lahir, ya tanggal, bulan, tahun. Ya itulah karena nanti kita pada saat kita mau searching ataupun kita mencari, memfilter lah kita memfilter data anak tersebut di website ya ataupun misalnya di aplikasi kita mau mencari nih kan misalnya mau edit, misalnya dia sudah ada NIK-nya, kita mau edit NIK-nya dan sebagainya itu ya nanti kita masuk di website kita cari nama. Biasanya kan nama tuh kalau misalnya Agus tuh banyak ya. Nah, misalnya gitu kan, ini saya contohin aja nih, misalnya Agus, mungkin kalau Aang satu kayaknya kan. Nah, kalau Agus itu biasanya kita akan klik Agus itu pasti ribuan yang muncul. Nah, misalnya Agus Rahmadi apa gitu misalnya. Nah, itu kan pasti. Nah, kalau misalnya masih muncul banyak itu kita pastikan lagi adalah tanggal lahir. Misalnya tanggal misalnya berapa? Misalnya tanggal 12 Mei misalnya kan 2021 misalnya seperti itu. Nah, itu yang kita harus pastikan seperti itu. Nanti kita bisa bantukan edit. Kenapa NIK itu sangat penting? Memang karena kedepannya kan yang tadi sudah disampaikan ya, kedepannya ini kita semuanya itu akan berbasis dengan data individu, gitu ya, data individu. Jadi kedepannya kenapa dengan data individu? Kayak seperti vaksin COVID kemarin, sertifikat semua itu kan, itu berdasarkan data individu. Jadi ada emang NIK-nya sesuai dengan nama, tanggal lahir, dan NIK. Mungkin seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Gufron untuk jawabannya. Saya coba konfirmasi lagi ke Ibu Linda Yani, apakah sudah jelas Bu jawaban dari Pak Gufron? Baik, terima kasih jelas Pak Aang. Oke, mudah-mudahan sudah puas ya Bu ya. Nanti kalau nggak puas kita tanya lagi sama Pak Gufron. Oke, baik Ibu-ibu sekalian, kita akan buka pertanyaan yang kedua. Silahkan, ini ada yang raise hand ya. Ibu Umi Sumi, silahkan mengajukan pertanyaannya pada Pak Gufron dari Kelurahan mana. Silahkan Bu Umi, apakah suara saya terdengar? Baik, Bu Umi, apakah suaranya, apakah udah bisa bertanya? Silahkan. Oke, baik. Baik. Oke, kita lanjutkan. Silakan jika ada yang mau bertanya, raise hand ataupun bisa melalui chat room ya Ibu Bapak. Ini udah nggak sabaran pengen praktek ya Pak. Baik, sambil menunggu dua pertanyaan lagi, kita mau cek dulu nih Ibu kader kita, Ibu Paskes Jejaring kita. Oke, kita tadi sudah disampaikan oleh Pak Gufron bahwa untuk ASIK ini kita harus download terlebih dahulu ya aplikasinya melalui handphone. Tapi memang saat ini baru bisa di Android gitu ya, handphone Android. Nah, untuk yang handphone iPhone itu mungkin masih belum bisa. Semoga kedepannya juga pemerintah sudah memikirkan itu ya, karena
di Cakung itu ternyata banyak juga yang punya handphone Wih. iPhone, Pak. Oh iya, karena dekat Aeon Jadi- kayaknya. Jadi agak susah juga nanti. Tapi saya yakin dari ibu-ibu semuanya sudah memiliki itu. Saya mau cek dulu nih yang sudah mendownload aplikasi Asik, boleh dikasih jempolnya, Bu. Oke, kita mau lihat nih, sudah banyak belum nih di Cakung yang sudah download aplikasi Asik. Silahkan Bu, dikasih jempolnya Bu yang sudah download aplikasi Asik. Mana ya, kita lihat coba banyak nggak ya? Oh, ada yang langsung jempolnya boleh, Ya. pakai boleh reaction yang sudah. Silahkan Ibu, udah ada 2 orang. Yang sudah download silahkan boleh dikasih jempolnya sambil menunggu ibu-ibu yang mau bertanya. Nah, ini kalau sudah angkat jempol, pertanyaan keduanya adalah sudah mengentry belum nih? Oke, nanti kita praktekkan dulu nih ya. Iya. Sebelum udah ada berapa tuh ya. Mudah-mudahan si Cakung sudah banyak mendownload ya untuk aplikasi Asiknya. Oke, silakan Ibu Bapak yang ingin bertanya. Nih ada dua orang ya. Saya coba bacakan ya. Oke, dari Ibu Eva Tripuspitasari, silahkan di unmute. Silakan Bu. Terima kasih, Pak. Kita mau tanya untuk yang berihal yang tadi pertanyaan pertama. Kalau bayi baru lahir belum ada NIK, kan berarti dia belum ada pengurusan di Dukcapil ya. Kalau kita entry, apakah datanya langsung udah ada atau gimana? Atau menunggu memang proses dari Dukcapilnya selesai dulu baru ada namanya nama anak ini gitu kan. Terus yang kedua, tadi kan disebutkan nantinya akan masuk ke Satu Sehat aplikasi. Boleh diinfoin nggak Pak? Maksudnya apakah dari sekarang sudah, kalau misalkan kita menulis riwayat imunisasi anak yang sudah 1 tahun, apakah langsung masuk ke aplikasi Satu Asik itu atau masih menunggu konfirmasi lagi dari aplikasi Asik ini ke Satu Sehatnya? Gitu. Ya. Terima kasih. Ya, baik, sama-sama. Ya, langsung jawab ya Pak Ang ya. Silakan Pak, silakan. Boleh langsung dijawab. Ya, baik, dari Bu Eva Tripuspita ya dari klinik ya terkait dengan tadi NIK, kemudian nama ya kan tadi katanya kan belum ada namanya nih. Kalau misalnya apakah menunggu nama? Kalau misalnya kan pasti kalau nama itu dia mungkin dalam 1 hari 2 hari biasanya udah langsung ada ya namanya. Kadang orang tua kadang belum lahir aja udah menyiapkan nama. Kalau misalnya memang namanya belum ada, nanti kita bisa tulis misalnya bayi Nyonya Eva gitu misalnya ya seperti itu, nanti bayi Nyonya Eva. Kemudian nick-nya kan nanti tidak diketahui nih. Nah, nanti ada di situ ada pilihan nanti nick tidak diketahui atau kita pakai nick ibunya gitu ya. Nah, nanti kita misalnya bisa mau pakai nick ibunya boleh. Nanti pakai nick ibunya, kemudian nanti misalnya namanya karena belum ada misalnya belum dapat nama lah yang bagus. Nah, itu nanti bayi Nyonya Eva. Nah, kemudian untuk jangan lupa adalah yang harus ditekankan adalah harus diperhatikan adalah tanggal lahir. Ya, itu yang harus kita tekankan kembali gitu. Jadi misalnya tanggal lahir, bulan, tahun, dan itu misalnya kita menyebutkan misalnya HB0 ataupun misalnya HB0 lah, misalnya di HB0. Nah, itu kita harus benar pastikan adalah tanggal lahirnya yang harus sesuai gitu. Jadi istilahnya memang dipastikan bahwa itu dia sudah disuntik, kemudian juga kita melakukan pengentrian. Nah, kita masukkan itu yang tadi ya, misalnya bayi nyonya, kemudian misalnya mau pakai nick ibunya gitu kan, kemudian tanggal lahir dan sebagainya. Nah, nanti misalnya dia datang kembali sudah membawa nama kemudian NIK. Nah, ini nanti kita bisa melakukan bisa dilakukan edit gitu ya. Bisa dilakukan edit, jadi edit data itu nanti kalau misalnya tidak bisa diedit di aplikasi, biasanya ini akan editnya adalah di dashboard gitu ya, di dashboard puskesmas. Nah, harapannya sih sebetulnya kita kan paling itu hanya 1 2 ya. Harapannya sih lebih ke depannya itu banyak yang sudah memang memiliki nama gitu ya. Nah, itu nanti akan kita edit ke dalam
aplikasi ya, aplikasi ASIK gitu ya. Nanti kita edit, yaitu edit datanya, nanti kita memasukkan misalnya namanya, misalnya sudah ada namanya, kemudian nanti NIK-nya yang kita masukkan gitu ya. Tapi memang harus dipastikan bahwa itu sudah mendapatkan dosis penyuntikan seperti itu ya. Nah, nanti pada saat masuk untuk pengubahan data identitas anak itu dapat dilakukan adalah melalui menu riwayat, kemudian cari sasaran, kemudian ubah data seperti itu. Nah, itu mungkin yang pertama ya, yang pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua yaitu yang bahwa memang nanti kedepannya semuanya ini adalah bermuara ke Satu Sehat. Yang dulunya adalah Peduli Lindungi ya, Peduli Lindungi. Kalau kita kenal dulu Peduli Lindungi, sekarang adalah Satset kita sebutnya. Satset adalah Satu Sehat. Nah, nanti semua data itu akan masuk ke dalam Satu Sehat. Nah, karena sekarang adalah masih masa kayak transformasi ataupun transisi dari Peduli Lindungi ke Satu Sehat. Jadi yang data-data kita sudah masukkan ke dalam ASIK itu sebenarnya memang kedepannya akan mengeling ke Satu Sehat. Kalau dulu sebenarnya sudah mengeling ke Peduli Lindungi. Kayak dulu itu pernah yang waktu kita BIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional, itu kan kita melalui inputannya adalah melalui ASIK. Nah itu kita lihat ya, jadi ada beberapa anak yang kita cek di Peduli Lindungi itu sertifikat imunisasi rutinnya sudah ada gitu di Peduli Lindungi. Dan yang untuk yang sekarang ini adalah untuk yang Satu Sehat ini memang belum terbridging gitu ya antara aplikasi ASIK ya dengan Satu Sehat gitu ya. Dan memang kedepannya itu akan terbridging. Jadi nanti kita bisa melihat status imunisasi anak kita. Yang penting intinya adalah kita sudah menginput ataupun mengentry gitu. Nah itu kita tidak menunggu konfirmasi dan sebagainya. Kalau misalnya kita punya, kan kita punya nih pasti Bapak Ibu punya Satu Sehat ya. Jadi punya Satu Sehat. Nah itu bisa dicek. Tapi kalau saat ini sih kayaknya kalau dicek belum muncul ya. Kalau yang waktu dulu itu Peduli Lindungi, yang waktu BIAN itu ada beberapa sudah muncul sertifikat imunisasinya. Nah, karena sekarang ini kan masih masa transisi ya, jadi penarikan data dari Satu Sehat ke aplikasi-aplikasi Piker ataupun aplikasi ASIK ini masih proses bridging ya, istilahnya bridging data. Seperti itu, Bu. Jadi kalau misalnya ini kita iseng-iseng aja ngecek imunisasi, kan ada sertifikat imunisasi di Satu Sehat. Jadi imunisasi anak ataupun imunisasi vaksin COVID. Seperti itu. Tapi untuk saat ini sih belum muncul. Seperti itu. Seperti itu, Pak Ang. Izin Pak Gufron mau tanya lagi. Ya. Yang seperti tadi anak baru lahir kayak HBO, BCG, kemungkinan rata-rata orang itu 1 bulan setelah lahir atau 3 bulan setelah lahir baru diurus nih Pak untuk pendaftaran nama anak. Nah, kalau di aplikasi ASIK yang untuk imunisasi rutin, itu kan kalau kita masukin nama anak sama tanggal lahirnya, jatuhnya belum ada di pencarian dong Pak. Tadi yang saya sampaikan, ya baik. Jadi kalau kita mau masuk pencarian, itu tadi kan kalau misalnya dia belum ada nama anak ya, misalnya masih bayi nyonya. Enggak, sudah ada namanya misalkan. Oh, sudah. Jatuhnya Sudah. kita mau input namanya gimana? Ya, jadi nanti kita adalah pencariannya adalah masukkan nama anak dan pastikan tanggal lahir. Karena kalau tadi saya sampaikan, kalau misalnya kita memasukkan nama Agus saja banyak, misalnya Agus apa gitu kan, berarti misalnya Agus Rahmadi apa gitu kan misalnya. Nah, yang pastikan adalah tanggal lahir. Nah, itu kita harus cocokkan. Misalnya nanti ada muncul misalnya ada 2 Agus nih tanggal lahirnya sama. Nah, kita pastikan lagi namanya. Kalau misalnya sudah ada namanya gitu. Kalau misalnya belum masih bayi nyonya dan masih bayi nyonya ya misalnya. Nah, itu adalah kita carinya ada tanggal lahir. Kalau baru pertama gimana, Pak? Iya, kan baru pertama. Tetap dimasukkan, di-input, nanti di-input. Namanya udah Penginputannya masuknya ke pencatatan langsung. Dari pas masuk aplikasi itu di imunisasi rutin. Ya, nanti mungkin bisa langsung dipraktekin. Oke. Sorry. Soalnya saya belum tergambar pencarian semua. Ya, jadi gini, misalnya nanti kan kalau nanti Pak Ang jelasin ya Pak Ang ya. Ini mungkin saya jelaskan sedikit. Jadi kalau misalnya nih mau AB0 kan kalau itu lebih gampang pasti akan muncul pilihan untuk HB0 gitu karena dia misalnya ya kalau misalnya kan HB0 di aplikasi itu karena dia akan muncul sesuai dengan usia. Kalau misalnya sudah lewat dari usia itu dia ada pilihannya.
Kalau misalnya kayak DPT lah misalnya contohnya. Misalnya baru diinputnya nanti dia belum DPT 1, 2-nya belum diinput nih gitu kan. Baru inputnya misalnya karena memang dia kejar nih, imunisasi kejar. Diinputnya misalnya dia udah usia misalnya 2 tahun atau berapa gitu kan. Nah itu kan pasti ada pilihan DPT ke berapa gitu. Kalau ini kan pasti karena masih baru lahir, kita langsung input, itu nanti kita tinggal memasukkan yang tadi itu. Kalau misalnya namanya udah ada, tanggal lahir, NIK tidak diketahui, nanti ada pilihan HB0 yang muncul untuk antigennya. Seperti Baik, itu. Pak, nanti ya ikutin arah prosesnya nanti. Iya, karena Terima kasih. ya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Gufron untuk jawabannya. Bu Eva juga terima kasih untuk pertanyaannya. Nanti kita sama-sama membuka ya secara langsung nih tutorialnya untuk penginputan. Mudah-mudahan sudah ada gambaran ya. Pak Gufron, izin satu lagi Pak, terakhir Pak, sebelum iya. kita mulai penerapan atau pengaplikasiannya. Ini pertanyaannya dari Ibu Siti Munawaroh dari Kelurahan Pulau Gebang. Izin bertanya Pak, untuk input imunisasi yang lalu di tempat lain, bagaimana solusinya? Karena harus di-input nomor batch-nya. Nah itu bagaimana kalau nggak ada nomor batch-nya Pak? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Terkait dengan pertanyaan ini adalah untuk yang input imunisasi yang lalu di tempat lain, ini berarti akan masuknya adalah di riwayat gitu ya. Nah, sebenarnya untuk yang di riwayat adalah yang ditekankan untuk penginputan adalah tanggal penyuntikan gitu ya. Jadi misalnya tanggal pelaksanaan penyuntikan. Nah, misalnya untuk nomor batch tidak ada, itu dikosongkan ataupun diisi dengan tanda strip. Seperti itu, Pak. Nah, jadi tetap ini untuk penginputan yang lalu gitu ya, misalnya apalagi di paskes yang lain, ini kita masukkan adalah di riwayat. Untuk penekanan ataupun yang harus kita perhatikan pada saat penginputan di riwayat itu adalah tanggal penyuntikan. Baik, Pak Gufron, jawabannya sangat jelas sekali. Artinya kalau memang ibu-ibu BPM, klinik dan rumah sakit menemukan anak yang sudah imunisasinya sebelumnya bukan di tempat kita, tetapi tidak ada nomor batch-nya gitu ya, itu bisa isinya dengan strip gitu ya Pak ya. Tapi kalau memang ada ya lebih bagus lagi kita dimasukkan nomor batch-nya seperti itu ya Pak ya. Sama kita jangan pusing-pusing nyari posnya, karena itu tidak wajib untuk diisi posnya. Misalnya dia disuntik saya waktu itu suntiknya misalnya gitu ya di klinik Melati misalnya gitu, itu kita tanpa isi klinik Melati pun tidak masalah, karena memang itu yang diwajibkan untuk di riwayat itu adalah tanggal imunisasi yang penting ya, ya Pak ya. Sama antigennya jenisnya. Majelis antigennya ya. Iya, seperti itu. Baik Bu Siti Munawaroh, mudah-mudahan terjawab ya. Oh ini ada satu lagi Pak, terakhir nih Pak. Oh iya, silakan. Ini semakin sore semakin panas ini kayaknya nih ya. Baik, dari Dewi Kak, silakan. Mas mau nanya dong, Pak Gufron mau nanya, saya dari Puskes Rawat Rate. Kan kadang kita nginput itu misalkan udah DPT 2 nih harusnya, tapi di akun asiknya itu malah nggak ada di DPT 2-nya gitu. Nah, berarti kita tuh harus nginput yang sebelumnya gitu ya? Ya, jadi ini maaf sebelumnya saya tanya kembali. Ini untuk penginputan DPT-nya ini berarti sudah lewat dari usianya ya? Ya, sudah lewat dari usianya. Kan misalkan dia datang di usia 3 bulan nih, harusnya kan kita input DPT 2, tapi di situnya nggak ada, malah adanya misalkan BCG gitu. Apakah memang karena tidak terinput di vaskes sebelumnya, jadi atau di puskesmas sebelumnya jadinya yang muncul di saya nggak sesuai sama jenis vaksinnya kayak gitu. Akhirnya ya saya inputin aja sesuai sama yang ada. Gitu nggak sih, Kak? Iya, jadi kalau misalnya dia tidak muncul ya untuk antigennya misalnya kan. Nah, itu kita cek juga di riwayatnya. Riwayat imunisasi anak tersebut. Biasanya dia kalau misalnya sudah diinput di paskes lain, di riwayatnya itu akan ada. Jadi misalnya sudah warna hijau ya, kalau nggak salah seperti itu, nanti itu sudah muncul. DPT satunya ternyata dia sudah pernah dientrikan nih, misalnya sama paskes lain. Gitu. Jadi kita jangan lupa cek riwayatnya juga kalau misalnya menemukan kasus kok tidak ada gitu kan, misalnya kok nggak muncul sih DPT-nya gitu ya. Nah, kita cek riwayatnya, karena kalau misalnya yang tadi saya sampaikan, kalau kita menginputnya, misalnya tadi kan sudah lewat usianya, memang dia benar-benar belum pernah atau misalnya belum pernah DPT atau istilahnya belum diinput ataupun istilahnya itu akan ada pilihan DPT ke gitu ya. Tapi kalau dia tidak muncul, itu dia kita cek dulu di riwayatnya. Seperti itu sih, Bu Dewi.
Oh, baik. Sama ini Pak, ganti Nah, nama gimana ya Pak ya? Di akun. ya, jadi Misalnya kita mau misalkan ngedit kan, misalkan nih, dia iya, datang, waktu itu di posyandu dia nggak bawa nik segala macam. Nah, akhirnya kan dia dengan imunisasi selanjutnya di kita nih, misalkan di puskesmas. Nah, dia udah bawa kayak niknya, terus bawa apa nik orang tuanya, nomor telepon orang tuanya. Nah, itu bisa nggak sih kita edit? iya. Tapi untuk pengeditan itu cobanya di Android atau di website? Mbak Dewi, Oh, iya Pak, apa Pak? itu waktu mau Hmm. ngeditnya di websitenya atau di Android? Di handphone saya inputnya. Itu nggak udah coba di Androidnya belum? Di Android di website belum? Masih buka untuk di Belum websitenya? dicobain. Belum dicobain. Nanti dicoba aja dulu ya. Maksudnya dicoba itu nanti misalnya mau untuk pengeditan data ya, data si peserta. Nah itu nanti dicoba itu nanti masuk di menu. Dashboard ya? Iya di dashboard nanti menu riwayat, kemudian nanti cari sasaran, ubah data seperti itu. Oh gitu. Jadi kalau untuk pengeditan ubah data itu semua di dashboard yang webnya ya Pak ya. Kita nggak bisa pakai aplikasi berarti ya. Ada beberapa yang bisa di aplikasi. Tapi kalau kayak yang sepertinya sih kalau yang kayak data individu sebagainya itu kalau nggak salah dia Yang kayak harus gitu. jadi nanti dicoba aja itu jadi nanti misalnya buka dashboardnya kan nanti ada riwayat tuh ya nanti riwayat nah kemudian nanti cari sasaran nah cari sasaran ya kan berarti akan cari itu misalnya apa ketikan nama kemudian ya maksudnya nanti pada menu itu nama kemudian tanggal lahir. Nah, gitu kan. Pastikan untuk nama dan tanggal lahirnya itu sudah sesuai dengan penginputan dosis ke-1. Dosisnya. Ya masih dosis ke-1 kan berarti istilahnya pertama kali diinput ya. Jadi kalau misalnya mau ngedit nih tadi saya sampaikan misalnya waktu HB0-nya misalnya Iya bayi Pak. misalnya bayi nyonya lah misalnya saya contohin gitu. Nah, itu berarti kita harus nyarinya itu kemudian tanggal lahir gitu. Tanggal lahirnya harus dipastikan. Jadi ya misalnya nama dan tanggal lahir itu harus dipastikan sesuai dengan waktu penginputan yang pertama. Seperti itu. Ya, nanti masuk di menu riwayat, cari sasaran, kemudian ubah data. Ya, dicoba ya nanti itu. Ya, iya Pak. Nanti dicobain pas menu riwayatnya. Ya, baik. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Gufron untuk jawabannya. Mudah-mudahan tadi Ibu Bapak yang menanyakan sudah terjawab ya unek-uneknya terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Baik, kita kasih aplaus terlebih dahulu buat Pak Gufron. Silahkan Ibu Bapak boleh kasih jempolnya di reaction ya. Oke, terima kasih yang udah kasih jempol ya. Oke, demikian tadi ya sosialisasi terkait dengan ASIK, kebijakan dan lain sebagainya. Sekarang kita akan lanjut ke tutorialnya nih Ibu Bapak. Pasti ini yang ditunggu-tunggu ya. Jadi kita nanti sharing di sini kendala apa saja sebetulnya yang dihadapi oleh Ibu Bapak sekalian pada saat melakukan pengentrian ataupun penginputan ke dalam aplikasi Sehat Indonesiaku. Masih semangat Ibu-ibu? Masih, Halo? Pak. Masih ya? Boleh? Saya kasih clue lagi nih. Sehat Indonesiaku. Apa jawabannya? Jawabannya adalah imunisasi rutin lengkap anak sehat. Oke, boleh di unmute ya. Boleh di unmute ya. Oke, saya coba ulangi lagi nih, mau ngecek dulu nih. Sehat Indonesiaku. Imunisasi rutin lengkap. Sehat. Oke, terima kasih. Ini saya nggak bisa ngelihat ibu-ibu nih reaksinya apa responnya kayak mana nih. Pengen lihat sebetulnya. Boleh dibuka kameranya ibu-ibu kalau memang tidak ada halangan gitu ya. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita akan langsung saja ke tutorial terkait dengan penginputan ini. Di sini kita akan coba penginputan secara langsung dan penginputan melalui riwayat imunisasi ya. Saya isi share screen terlebih dahulu.
Baik, Ibu Bapak sudah terlihat di layar? Apakah sudah terlihat di layar untuk share screen-nya? Cek. Boleh dikasih. Apakah sudah terlihat, Ibu? Sudah gambar foto Pak Ang sama anaknya. Oke, baik. Baik, Ibu Bapak, ini karena saya langsung dari handphone ya. Jadi nanti bisa dilihat oleh Ibu Bapak sekalian. Yang pertama tentunya kita harus mendownload aplikasi Sehat Indonesia terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya berharap Ibu Bapak sudah mendownload aplikasinya ya. Ini saya akan buka dari aplikasinya. Yang pertama kita akan buka terlebih dahulu. Oke. Jadi Ibu Bapak seperti biasa kita harus memasukkan nomor handphone kita terlebih dahulu ya. Nah, untuk nomor handphone ini kalau memang kita belum diaktifasi oleh teman-teman dari PJ Imunisasi Kelurahan, nah tidak akan bisa masuk ke dalam aplikasinya. Jadi memang harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gufron tadi ya. Ini saya coba masukkan nomor handphone saya. Oke, nah kemudian akan muncul kode verifikasi. Nah ini verifikasinya hanya ada waktu 2 menit ya. Kita akan buka di WhatsApp-nya. Di mana WhatsApp-nya ya? Nah ini ya dari Kemenkes. Nah ini ya 8244. Saya ulangi lagi ya. Kita masukkan ada 4 digit. Nah kemudian kita lanjut. Masih terlihat ya Ibu Bapak tampilannya ya. Oke. Nah di sini akan muncul nama kita ya yang sudah didaftarkan tentunya pada saat kita mendownload aplikasi Sehat Indonesiaku. Kemudian di sini ada tempat kita mendaftar ya. Kalau Ibu Bapak mendaftar paskesnya di wilayah Kelurahan Cakung Timur misalnya, pilihnya nanti di Kelurahan Cakung Timur ya. Jangan salah memilih kelurahan gitu ya. Tapi kalau sudah terlanjur ya tidak apa-apa. Tapi pastikan terlebih dahulu pada saat mendaftar pilih sesuai dengan tempat kita masing-masing kelurahannya. Kemudian di sini ada 3 menu, ada imunisasi, ada screening PTM, ada posyandu. Nah, karena kita fokusnya di imunisasinya, pelayanan di dalam gedung ataupun di paskes masing-masing, kita pilih menu yang imunisasi. Oke, izin Bapak Ibu, boleh kita break dulu nih, ada azan dulu sebentar ya. Kita break dulu sebentar ya Ibu, mohon izin.
Baik, Ibu Bapak, kita lanjutkan kembali untuk bagaimana cara kita melakukan penginputan melalui aplikasi Sehat Indonesiaku. Suara saya masih terdengar jelas ya, Ibu Bapak semua? Oke, sudah terdengar ya, Ibu Bapak? Dengar, Pak. Baik, saya lanjutkan ya. Yang pertama, pada saat kita membuka akan ada muncul 3 menu seperti ini ya, menu imunisasi, kemudian screening PTM dan posyandu. Nah, untuk kita yang melaksanakan di dalam gedung ataupun di paskes masing-masing, kita milihnya yang diimunisasi ya, Bu. Menu diimunisasi. Kalau yang di posyandu nanti sesuai dengan lokasinya ya. Contohnya kita di sini masuk ke imunisasi. Nah, di imunisasi ini ada 2 menu lagi ya tadi yang disampaikan oleh Pak Gufron, ada imunisasi rutin dan riwayat imunisasi. Nah, di sini saya akan mencoba melakukan penginputan yang imunisasi rutin hari ini. Nah, ini saya coba perlihatkan terlebih dahulu datanya ya. Oke, nah ini ya. Nah, ini kalau Ibu bisa lihat di sini tanggal 16 bulan 5. Kemudian ada anaknya Muhammad Asbiu Atalla, tanggal lahirnya 2008 Desember, dapat DPT 3, kemudian OPV 4 dan IPV 1. Nah, ini pelaksanaan hari ini. Kita akan coba inputkan ke dalam aplikasi ASIK nih ya. Ya. Apa? Oh, ini. Oke, yang selanjutnya kita akan masuk ke imunisasi rutin ya. Imunisasi rutin ini yang tadi langsung kita inputkan di hari yang sama. Kita klik imunisasinya. Di sini ada tanggal sama pos imunisasi. Kita akan pilih tanggalnya ya. Tadi tanggal imunisasinya tanggal 16 Mei ya. Tanggal 16 Mei, kita klik OK. Kemudian pos imunisasi. Di sini kita tinggal pilih pos imunisasi yang sudah terdaftar. Di situ banyak pilihan ya, ada posyandu, ada PMB, dan ada puskesmas ya. Contohnya di sini saya klik dalam gedung ya. Kalau puskesmas ya, puskesmas. Nah, di sini ya ada pilihan puskesmas Kecamatan Cakung dalam gedung. Oke. Di sini saya pilih yang paling atas nih ya, Puskesmas Kecamatan Cakung dalam gedung. Kemudian kita klik pilih. Nah, setelah kita pilih sesuai dengan pos imunisasinya, kita mulai aktivitas. Nah, ini ya, mulai aktivitas, kemudian kita pilih tambah imunisasi. Nah, di sini akan ada 2 pilihan Ibu Bapak. Ada dengan menggunakan NIK dan atau nama dan tanggal lahir. Kalau misalnya NIK-nya belum ada, kita bisa pilih menu nama dan tanggal lahir. Oke, saya di sini akan masukkan nama lengkap tadi ya, yang imunisasi hari ini, yaitu Muhammad Asbiu Atalla. Kemudian pastikan tanggal lahirnya jangan sampai salah ya. Tanggal lahirnya itu 28 Desember 2022. Ini tinggal kita geser saja. 2022, 28 Desember, bulan Desember. Kemudian tanggalnya tanggal 22. Oke, sudah sesuai ya Bu. 22 Desember 2022. Kita klik OK. Kemudian kita pilih cari sasaran. Nah, kita di sini ada pilihan nih banyak nih. Tadi namanya Muhammad Asbiu Atalla. Muhammad Asbiu Atalla. Ada nggak di sini ya namanya? Nah, ternyata di menu pencarian ini Ibu Bapak tidak ditemukan atas nama Muhammad Asbiu Atalla. Nah, artinya kita harus mendaftarkan terlebih dahulu tambah sasaran. Nanti kita masuk ke tambah sasaran. Jadi kalau Ibu Bapak menemukan setelah kita cari ternyata nggak ada namanya, kita masuknya ke menu tambah sasaran yang paling bawah. Klik tambah sasaran, warga negara mana? Indonesia atau negara asing? Kita pilih warga negara Indonesia. Kemudian kita pilih. Nah, tadi yang sudah disampaikan sama Pak Gufron ya. Nah, di sini ada WNI sama WNA ya. Kita
pilih yang WNI karena sesuai dengan pilihan tadi. Nah, kalau NIK sasarannya tidak ada, kita centang NIK tidak diketahui yang paling atas ya, Ibu Bapak. Oke. Kemudian nama sasaran. Nah, nama sasaran ini jangan sampai salah. Harus sesuai. Tadi Muhammad Asbiu Atalah. Jenis kelaminnya laki-laki. Jenis kelamin kita pilih di sini belum ada ya. Nah, jenis kelamin laki-laki. Tanggal lahir kita isi pilih tahun lahir. Tahun lahirnya tadi tahun berapa Ibu? 2022 ya. Kemudian bulannya tadi bulan Desember. Tanggal lahirnya tanggal 28 Desember ya. Kemudian kita masukkan tempat lahir. Tempat lahir Jakarta ya. Kalau memang domisili luar wilayah, tinggal dimasukkan saja domisili luar wilayah. Kemudian ini kelurahan. Nah, di sini ada pilihannya Ibu Bapak. Kelurahannya Pulau Gebang, Cakung Timur. Mbak Marisa masih ada di Zoom ini, Mbak Marisa? Boleh diinfokan atas nama Muhammad Asbiu Atalah, ini kelurahan mana masuknya ya? Mbak Marisa masih ada di Zoom? Mbak Marisa, PKC Cakung, Poli KA, boleh diinfokan atas nama Muhammad Asbiu Atalah, masuk di kelurahan mana? Oke, kita pilih Jatinegara misalnya ya Ibu Bapak. Kemudian ini kita kosongkan saja. Nah, untuk data orang tua di sini ada NIK ya. Kalau memang NIK-nya tidak ada, kita pilih centang yang warna kotak. NIK tidak ada. Nah, nama ibu harusnya kita isi sama nomor handphone. Mbak Marisa boleh diinfokan nama nomor handphone dan nama orang tuanya atas nama Muhammad Asbiu Atalah. Apakah masih monitor di grup? Oke, baik. Kalau memang tidak ada, karena di sini harus dicentang ya nama ibunya. Ini nama ibunya saya belum dapat info datanya. Mbak Marisa, apakah masih di grup, di Zoom? Saya coba bantu cek dulu ya apakah sudah diinfo. Ibu Bapak sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini saya belum bisa melanjutkan karena nama ibunya tidak ada ya. Kalau saya strip coba ya. Ini tidak ada nomor handphone. Oke, saya coba kasih strip dulu ya, Ibu. Kemudian kita lanjut klik simpan. Data sasaran berhasil disimpan. Oke ya. Seperti ini ya, Ibu Bapak, kalau sudah kita daftarkan dari awal, ini akan muncul seperti ini ya. Nama, kemudian jenis kelamin sama usia ya. Kemudian di sini ada riwayat imunisasi. Nah, kemudian kita lanjut. Di sini imunisasi yang diberikan tadi imunisasinya yaitu DPT 3 ya. DPT 3 polio 4.
Nah, di sini ada pilihan imunisasi keberapa. Kita pilih ketiga, kemudian nomor batch-nya. Oke, kalau sudah kita isi DPT 3 nomor batch. Nah, untuk melengkapi, sebetulnya kita bisa lengkapi dari HB0 ya, pada saat nanti dia datang lagi ke poli imunisasi ataupun ke vaskes kita. Kemudian kalau sudah kita isi, kita klik simpan. Nah, di sini juga ada menu ubah data ya, Ibu Bapak sekalian. Kemudian kita klik simpan data. Oke. Tadi sudah kita masukkan yang DPT 3. Kemudian kita tambah lagi. Nah, ini nick-nya nggak ada lagi nih ya. Kita cari dengan nama ya. Muhammad. Karena kita baru daftarkan pertama nih. Asbiu Atalah. Tanggal lahirnya 28 Desember 2022. 28. Kita klik OK. Kita cari sasaran. Nah, sudah muncul ya Ibu Bapak. Di awal tadi kita tidak muncul ya nama pasiennya. Setelah kita input dari awal, kita daftarkan ternyata sudah masuk datanya. Nah, kemudian kita tambah imunisasi. Nah, imunisasinya apa lagi yang muncul ya? OVV, polio berarti ya, polio yang keempat. Kemudian kita pilih polio tetes yang keberapa ini? Polio tetes yang keempat ya. Kemudian nomor base-nya kita masukkan. 2053522. Kemudian di sini ada imunisasi lain nih, tambah lagi ya. IPV ya. Harusnya tadi bisa bersamaan ya kita isinya. Jadi agar tidak keluar datanya. Kita pilih. Kemudian IPV udah, nomor base-nya 210 1821. Kita klik simpan. Simpan data. Oke, datanya sudah berhasil disimpan ya Ibu Bapak. Coba kita cek riwayat imunisasi ya. Nah, ini ya. Nah, akan ada tanda centang warna biru kalau sudah kita input. Nah, di sini dari HB0 ini masih centangnya warna abu-abu ya, artinya ini belum terinput untuk HB0-nya. Kemudian BCG-nya juga belum terinput. Kemudian polio 1, 2, 3 juga belum masuk. DPT 1 dan 2 juga belum masuk. Nah, PCV juga belum masuk, IVV 1 sudah masuk. Nah, ini data yang sudah kita inputkan. Nah, gimana kalau misalkan si Muhammad Asbiu Atalah ini datang lagi ke kita? Nah, nanti kita tinggal buka namanya dengan tanggal lahir. Kalau misalnya ternyata dia bawa tanggal pemberian HB0, BCG di tempat luar, nah ini kita bisa inputkan pada saat dia datang lagi di menu riwayat imunisasi. Nah, ini untuk pencatatan melalui imunisasi secara langsung, artinya real time. Kemudian untuk sampai sini ada yang ditanyakan Ibu semua terkait dengan pencatatan langsung? Kalau tidak ada, kita akan coba di riwayat imunisasi. Saya udah ada datanya. Ini datanya yang riwayat imunisasi, nah saya coba bantu inputkan. Untuk yang imunisasi rutin atau pencatatan langsung ada yang ditanyakan? Atau kita lanjut dulu Ibu-Ibu? Halo? Lanjut Pak. Baik, terima kasih Bu. Kita lanjut dulu ya. Yang selanjutnya kita akan coba menginput data yang sudah diimunisasi. Artinya tidak real time pencatatannya. Misalnya imunisasinya tanggal 1 kemarin bulan Mei, baru kita input hari ini. Nah, kita masuknya adalah di menu riwayat imunisasi. Kita klik di sini riwayat imunisasi.
Nah, sama ya, di sini akan ada pilihan masukkan NIK atau nama dan tanggal lahir. Karena di sini NIK-nya belum ada, saya akan masukkan nama dan tanggal lahir si anak tersebut. Di sini namanya adalah Januar El Fatih. Tanggal lahirnya 2023 ini 2022 tanggal bulan 9 tanggal 1. Oke, saya masukkan di sini. Kita klik cari ya, Ibu Bapak. Ada nggak namanya ya? Januar El Fatih. Di sini lagi-lagi tidak ada ya, ataupun belum ada datanya di si ASIK tersebut. Nah, kalau seperti ini sama, kita harus menambah sasaran terlebih dahulu. Kita klik tambah sasaran. Warga negara Indonesia. Kita pilih. Nah, sama ya, ini tidak diketahui. Nama sasaran kita masukkan. Januar El Fatih. Jenis kelamin. Laki, yang tanggal tahun lahirnya 2029 bulan September ya. Bulan 9 itu September. Tanggal lahirnya tanggal 1. Jakarta. Kelurahan saya masukin ke sini. Nicknya tidak diketahui. Namanya tercatat ya. Kemudian kita klik simpan. Oke, data berhasil disimpan ya. Kemudian kita coba cari sasaran. Januar El Fatih. September tanggal 1. Sudah masuk. Nah, datanya sudah masuk ya. Kemudian kita lanjut. Kalau memang ada mau mengubah data, tadi yang ditanyakan ini sebetulnya kita bisa ubah data di sini ya. Nah, di sini ada ubah data. Nah, di sini juga terkait dengan nama orang tua, nanti kita isi nama ibunya kalau memang sudah kita ketahui identitasnya ya. Kemudian termasuk dengan kelurahan juga ya, bisa diisi sama kita. Oke, kita balik lagi. Untuk menu ubah data, pada saat kita masuk akan muncul ubah data. Kemudian di sini ada pilihan riwayat imunisasi program. Karena ini masih 8 bulan, artinya masih di menu bayi ya, di pilihan bayi. Jadi kita klik pilih bayi ya. Kalau memang sudah usianya 18 tahun, bisa dipilih menu Baduta. Nah, kalau yang untuk sekolah dasar, nanti bisa diisi ataupun diklik menu sekolah dasar. Kalau imunisasi tambahan, seperti WUS dan lain sebagainya, ini bisa kita klik imunisasi tambahan. Nah, kita sekarang klik di menu bayi. Nah, di sini akan ada pilihan Ibu. Jadi di sini centangnya masih biru semua ya. Masih biru semua, belum ada yang hijau. Nah, kita akan masukkan datanya. Tadi imunisasi yang didapat yaitu DPT 2, polio 3, sama VCV 2. Ini usianya tadi sudah 4 bulan ya. Kita masukkan di DPT 2 terlebih dahulu. DPT 2. Nah, di sini sudah ada pilihan ya, DPT 2.
klik tambah. Tanggal imunisasi, karena ini kita sistemnya backdate, jadi hanya terbuka sesuai dengan tanggal di penyuntikan. Nah, ini tanggal 15 Mei ya, Bu, karena dimasuk tanggal 15 Mei, kita klik 15 Mei. Kalau memang bulan April, kita pilih bulan April tanggal berapa. Di sini 15 Mei, kita klik OK. Nah, kemudian nomor base-nya ya. Nomor base-nya berapa nih? 504 4281 4281. Kalau sudah, kita klik simpan. Oke. Sudah ada centang biru ya. Ini kalau di Instagram centang biru udah banyak nih followersnya. Kemudian kita lanjut ke imunisasi yang kedua tadi, DPT2 sama polio 3 ya. Polio 3. Nah, di sini centang polio 1 sampai 4 ini centangnya masih biru. Nah, kita akan rubah menjadi centang warna hijau. Kita pilih polio 3. Polio tetes 3. Sama tanggalnya 15 Mei sesuai dengan tanggal imunisasinya. Nomor base-nya kita masukkan 20535 20535 22. Kalau sudah kita isi semuanya lengkap, kemudian kita klik simpan. Oke, kalau sudah selesai kita klik OK. Nah, satu lagi yang diberikan di tanggal 15 yaitu PCV2. Kita lihat PCV2. Nah, di sini ada ya Ibu Bapak sekalian PCV2, tinggal dilihat aja. Kita klik PCV2-nya. Tanggal penyuntikannya tanggal 15 Mei. Nomor base-nya kita masukkan GJ 2191 2191. Kalau sudah, kita klik simpan. Klik simpan. Oke, sudah selesai. Nah, ini bayi atas nama Janur Enfatis sudah kita inputkan datanya di tanggal 15 bulan Mei 2023 kemarin. Artinya ini kita mengisi di menu riwayat imunisasi. Nah, kalau yang terlambat ataupun yang akan kita melengkapi, nah ini kita bisa pilih di menu riwayat imunisasi. Tapi kalau yang secara langsung real time, nah itu kita pilihnya di menu imunisasi rutin. Oke, Ibu Bapak, saya kira itu terkait dengan tutorial bagaimana kita menginput data ke dalam aplikasi Sehat Indonesiaku. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, kita bisa sharing, terutama untuk teman-teman dari Fases Jejaring yang sudah menginput kendalanya di mana, nanti bisa disampaikan di sini. Demikian dari saya, jika ada yang ingin ditanyakan, kita buka sesi pertanyaan. Silakan. Saya stop share terlebih dahulu. Oke. Silakan Ibu Bapak yang ingin bertanya. Cek. Neng, kamu masih buka Zoom? Kok aku keluar? Aku masih ada. Kok nggak ada? Parah banget. Masih ada? Lihat, di situ kan kelihatan. Silakan Ibu Bapak yang ingin ditanyakan. Izin Pak. Iya. Boleh. Silakan Bu. Terima kasih. Maaf saya bertanya. Silakan Bu, dari mana Bu? Boleh disebutkan nama dan dari kelurahannya. Saya Bidan Dinda dari Kaung Timur. Kaung Timur. Silakan Bu. Itu tanya lagi Pak, untuk saat ini sih memang saya kan baru input sekali ya. Bulan ini saya belum input lagi.
karena jadwal imunisasi masih besok. Terus saya ingin tanya kalau misalkan pasien itu sebelumnya imunisasi di puskesmas masih di wilayah yang sama gitu, atau mungkin di bidan lain gitu. Apakah kita perlu input nama atau kita tinggal masukin NIK aja? Mungkin itu pertanyaannya, Pak. Terus satu lagi, Pak. Halo. Ya, silahkan Bu Linda. Iya. Mangga. Satu lagi, Pak, maaf. Kita kan sudah input misalkan kami sudah input di aplikasi ini ya. Apakah dari puskesmas itu tidak bisa tarik apa yang kita sudah input ya? Soalnya kan berarti kalau kita nginput di Asik juga, terus kita nginput di Si Cantik juga, sepertinya jadi double-double gitu loh, Pak. Apa kami tidak ada solusi ya, Pak? Kalau mungkin kalau buka Si Cantik untuk nginput suhu gitu mungkin masih nggak masalah lah ya. Tapi kan ini sama-sama pasien imunisasi yang kita inputkan gitu. Mungkin bisa ada solusi. Itu saja, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Bu Linda Yani Cakung Timur ya. Pertanyaannya bagus nih. Nanti mudah-mudahan bersama lah ya. Yang pertama saya akan jawab. Jadi clue-nya adalah, poinnya adalah Ibu Bapak, apabila pada saat kita menginput ke dalam aplikasi Sehat Indonesiaku, jika anak tersebut sudah ada datanya, itu kita bisa memasukkan boleh dengan NIK ataupun dengan nama tadi ya, nama ataupun tanggal lahir, nama dan tanggal lahir. Kalau dia sudah ada, otomatis akan muncul nanti namanya. Jadi kita tinggal melanjutkan saja. Tidak perlu kayak tadi, kalau saya kan tadi dari awal ya, kita ngisi identitas anaknya, kemudian tanggal lahir, kemudian tempat lahirnya di mana, kemudian jenis kelamin, nama orang tua, nik orang tua. Kalau sudah selesai semua baru kita simpan. Nah, kalau sudah ada datanya sebelumnya misalkan di puskesmas, imunisasinya udah diinputin ke Asik, kemudian bulan depannya ke PMB ataupun ke klinik, kita tinggal mencari dengan NIK atau nama dan tanggal lahir. Jadi dua pilihan tadi. Ibu Bapak silahkan mau dengan apa. Kalau memang ada NIK silahkan dengan NIK. Nanti otomatis akan muncul di si Asiknya kalau sudah diinput. Tapi kalau memang belum diinput sama sekali, itu kita akan melengkapi terlebih dahulu data bayi tersebut. Untuk pertanyaan nomor 1 seperti itu ya Bu Linda ya. Ini saya coba buka lagi ya. Saya coba buka lagi itunya apa? Aplikasinya. Nah, kita lihat dulu ya. Sudah terhubung belum ya? Oke, sudah terhubung nih. Saya coba share screen lagi ya Bu Linda ya. Jadi kalau ada anak yang sudah diinput sebelumnya di puskesmas, bulan depannya ke kelurahan, kita nggak usah input dari awal lagi. Cukup kita melanjutkan saja. Ini ya. Nah, ini kan sudah masuk ya Bu. Sudah terlihat di layar Bu Linda? Iya, Pak. Nah, sudah ya. Kita tinggal melanjutkan, misalnya dia imunisasinya real time ya, datang ke kita inputnya real time ya, di menu imunisasi rutin. Nah, kita tinggal mengisi saja di sini, Bu. Tanggal, misalnya sekarang, kemudian pos imunisasinya di mana, contoh saja ya. Kemudian kita mulai aktivitas, tambah imunisasi. Nah, ada dua pilihan seperti ini, Bu. Jadi, Ibu tinggal pilih, apakah mau di nama dan tanggal lahir, kalau memang NIK-nya nggak ada, tapi kalau NIK-nya ada, diklik aja NIK-nya. Tapi kalau NIK-nya nggak ada, klik nama dan tanggal lahir. Iya. Nah, terus kalau misalkan datang ke kita ternyata di bawah NIK udah lengkap gitu ya, semuanya udah lengkap, kita bisa mengedit ya, yang tadi di menu edit tadi ya, kalau kita sudah masuk, tinggal kita edit, kita lengkapi data. Seperti itu ya Bu Linda ya. Ini pertanyaan yang kedua. Pertanyaan juga yang dinanti-nantikan nih sama teman-teman yang lain kayaknya ya. Pak, gimana ya untuk yang di Si Cantik dan dengan Asik gitu ya, apakah bisa ditarik datanya? Jawaban dari saya untuk saat ini belum bisa ditarik ya, karena memang kebutuhan untuk Si Cantik ini satu terkait dengan permintaan vaksin dari ibu-ibu semuanya. Ya, karena kita memberikan vaksin itu sesuai dengan data yang Ibu input.
Kalau misalnya nanti tidak ada datanya, kami tidak bisa memvalidasi. Begitu juga kita juga bisa melihat rantai dingin vaksin ibu-ibu BPM, klinik dan rumah sakit tentunya yang memberikan pelayanan imunisasi. Karena selain kita memberikan imunisasi, kita juga harus menjaga kualitas rantai dingin vaksinnya gitu ya, agar vaksinnya dalam suhu yang normal ataupun terjaga dengan baik. Poinnya sepertinya itu. Nah, mudah-mudahan ke depannya, karena kan si Asik ini sebetulnya lebih duluan kita ya daripada Asik gitu ya, karena kalau si Cantik ini kita sudah mulai dari bulan Mei 2020, sedangkan Asik ini baru diluncurkan baru-baru ini saja pada saat ada Dian. Jadi memang saat ini belum ada untuk bridging dengan Asik. Nah, terkait dengan info tersebut mungkin mudah-mudahan kita juga bisa di-bridgingkan gitu ya. Jadi ibu-ibu kader, ibu-ibu Paskes Jejaring tidak menginput double, tapi untuk saat ini kami berharap tetap bisa melakukan penginputan. Seperti itu ya Bu Linda ya. Mudah-mudahan ada kabar baiknya, kita tunggu dari Pak. Semangat ya Bu ya. Baik. Baik, silahkan. Ada yang ingin ditanyakan lagi, ada yang belum jelas, boleh kita nanti di sini sharing saja ya. Mudah-mudahan sudah. Lagi, Pak. Kenapa? Lagi. Oh, silahkan Bu Linda. Kayak misalkan aplikasi Asik ini kan baru di bulan apa ini? Kemarin harus terinput bulan Mei ya. Jadi nah, misalkan bayi untuk Asik ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Gufron bahwa semua balita, bayi, balita, anak sekolah WUS sebetulnya sudah kita mulai inputkan di bulan Januari 2023 ini. Oh iya, gitu ya, 2023. Jadi bertahap. Berarti kalau misalkan kan yang datang ke kita ini datang dengan booster, berarti udah dengan usia sudah 18. Kita bisa mungkin input yang imunisasi sebelumnya atau enggak? Masih bisa kita lengkapi. Jadi kalau kasusnya datang ke kita ternyata sudah booster, kan dia pastikan bawa buku pink ya Bu ya, buku kayaannya. Nah, kita cek di si Asiknya ternyata ini masih centang biru semua nih, belum hijau centangnya. Nah, kita lengkapin dulu, itu bisa kita lengkapi. Tadi kita masukin yang penting di buku pinknya ada jenis imunisasi yang diberikan, dia datanya. Kemudian apa tadi tanggal pemberiannya kapan, kalau ada nomor base-nya lebih bagus, tinggal diisi. Tapi kalau nggak ada, tadi ya saran dari Sudin boleh diisi dengan strip seperti itu. Nah, kedepannya mungkin karena ini akan di-bridgingkan dengan Satu Sehat, yang sekarang sebelumnya adalah Peduli Lindungi. Nah, itu si orang tua sudah bisa melihat sertifikat anaknya. Seperti itu ya Bu Linda. Iya, baik Pak. Berarti walaupun nggak suntik di kita bisa inputkan ya? Bisa banget Bu, bisa. Oke, baik. Termasuk Ibu Linda ada punya anak kecil nggak Bu? Nggak ada, udah SD semua. Udah SD. Coba Ibu cek SD dilengkapi nggak tuh? Nah, bisa diinputkan. Ibu silakan coba. Kita input sendiri gitu? Bisa. Ibu sudah punya akunnya kan? Iya. Udah coba diinputkan. Nama kita juga sebetulnya bisa Bu, karena kan Asik ini bukan hanya untuk balita, tapi wanita usia subur. Usia 15 sampai 39 tahun yang mendapatkan status TT UHUS. Nah, ini bisa kita lengkapi juga. Kan kemarin suka ada tuh ya jejaring yang meminta vaksin untuk TT WUS gitu ya. Nah, itu coba diinputkan, tapi pilihnya yang WUS ya, jangan yang anak usia sekolah. Kan itu ada pilihannya ya, bayi, balita, kemudian anak usia sekolah, dan WUS sesuai dengan usianya, seperti itu. Jadi bisa kita inputkan. Seperti itu, Bu. Oke. Baik, terima kasih Pak Ang. Ya, sama-sama Bu Linda. Silakan dari kelurahan yang lain, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini nih. Dari siapa nih? Saya bacakan dulu ya dari chatroom ya. Ini dari mana dulu nih? Dari Ibu Surkiwartini ya. Pak, kalau misal imunisasi sebelumnya di luar, terus lanjut ke kita, kan tinggal catat tanggal imunisasinya aja. Untuk nomor batch-nya bagaimana Pak? Apa disamain sama nomor batch yang ada? Oke, Ibu Surki ya. Tadi sudah saya sampaikan lagi, jika kita menerima pasien ataupun balita yang imunisasinya sebelumnya di luar, yang tidak ada nomor base, itu bisa diisi dengan strip saja Bu. Ya,
dibanding kita mengisi nomor batch yang memang bukan nama vaksinnya, nanti khawatir kita salah. Jadi diisi saja kalau memang tidak ada nomor batch dengan angka dengan strip gitu ya. Mudah-mudahan terjawab ya Bu Sulki. Kemudian pertanyaan dari BPM Haji Aon Malkona. Pak, cara edit tanggal pemberian imunisasi yang salah dan terlanjur datanya sudah tersimpan. Nah, ini untuk menghapus tanggal ya. Misalnya kemarin saya juga ada kasus satu dari klinik mitra kalau nggak salah ya. Klinik mitra itu yang seharusnya misalnya tanggal pemberian DPT itu tanggal 5, tapi dia diisinya tanggal 1 Mei gitu ya. Harusnya tanggal 5 Mei. Nah, itu kita bisa hapus untuk yang tanggal 1-nya. Jadi biar nggak ada dua double. Nah, caranya bagaimana? Caranya silahkan Ibu bisa menghubungi PJ imunisasi di kelurahan untuk melakukan hapus data yang tadi salah tanggal. Ya, tapi pastikan pada saat Ibu memilih nama posnya, itu pos apa ya? Karena kita bisa membuka sesuai dengan pos yang Ibu masukkan. Misalnya Ibu Haji Aon Markona tadi pilihnya di PMB Aon, nanti kita akan buka di akunnya Ibu di website kami yang ada di Puskesmas. Nanti kita bisa tinggal edit, kita tinggal hapus datanya. Seperti itu ya Bu Oon ya, Bu Haji Aon, untuk menghapus ya. Tapi kalau mengedit sebetulnya tadi mudah ya, kita tinggal masuk di menu edit karena tadi sudah ada pilihan editnya ya. Jadi tinggal kita pilih di menu edit, seperti itu. Kalau ada yang mau kita contohkan juga boleh di sini Ibu, kita akan buka, silahkan boleh dikirimkan saja NIK-nya. Oke, silahkan Ibu dari Vaskes Jejaring, ada yang belum jelas terkait dengan penginputan website ASIK ini, aplikasi ASIK. Dari Cakung Timur sudah, Jatinegara ada, Jatinegara. Ibu-ibu kade apa ibu-ibu Vaskes Jejaring. Dari Jatinegara ada. Silahkan dari yang lain. Ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah jelas semua ibu-ibu? Halo? Halo? Boleh diangkat tangannya, raise hand Ibu? Atau dikasih jempolnya? Ini saya masih ada orang. Saya nggak ngelihat soalnya nih, tulisan semuanya. Insya Allah jelas Pak Ang. Insya Allah jelas Pak Ang. Oke, alhamdulillah. Yang lain silahkan. Oh, Bu Anissa Basmarwati. Oke, terima kasih responnya. Dari yang lain silahkan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau sudah cukup? Bu Siti Munawaro, oke jempolnya, terima kasih. Berarti sudah jelas ya Bu. Silahkan dari yang lain ada lagi? Dari teman-teman PJ Imun juga boleh. Silahkan. Oke, sudah jelas ya ibu-ibu semuanya? Baik, kalau memang sudah jelas, kita cukupkan saja pertemuan pada sore hari ini. Kami berharap apa yang sudah disampaikan ini menjadi tambahan juga ya informasi buat kami juga nih dari Puskesmas, kemudian dari Sudin, terutama ibu-ibu Vaskes Jejaring yang terus semangat memberikan pelayanan terbaiknya kepada anak-anak ataupun balita yang ada di wilayah Kecamatan Cakung. Kita berharap tidak ada lagi kasus PD3I yang ada di kita, dan juga tidak ada lagi balita-balita yang terpapar gitu ya oleh penyakit-penyakit sebetulnya yang bisa kita cegah dengan imunisasi. Tentunya ini perlu peran kita semua bersama, bukan hanya dari Puskesmas, tapi semua lini ya. Ibarat kalau saya ambil kata-katanya Dokter Nabila, ibarat itu kita seperti puzzle gitu ya. Semuanya saling melengkapi ya, saling melengkapi. Kalau ada puzzle itu yang kosong gitu ya, ada yang bolong-bolong, itu nggak sempurna. Nah, oleh sebab itu mari kita sama-sama lengkapi puzzle itu khususnya di Kecamatan Cakung agar balita-balita kita sehat, kemudian generasi
sebagai generasi penerus bangsa tentunya balita itu mendapatkan haknya ya untuk mendapatkan sehat. Baik Ibu Bapak sekalian, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh mungkin saya mengingatkan untuk mengisi absensi terlebih dahulu ya, daftar hadir yang mengikuti pada sore hari ini. Baik, sebelum kita akhiri, boleh dibuka terlebih dahulu kameranya, kita akan foto bersama. Silahkan kita buka dulu foto kameranya. Ini baru Bu Hajah Marhayati yang baru dibuka. Nah, ini saya udah ngeliat nih, Mbak Eva ya, terima kasih sudah dibuka kameranya. Dari yang lain ada? Nah, silahkan. Kami masih tunggu nih Bu Lindayani. Terima kasih, ini luar biasa ya. Termasuk rumah sakit juga hadir semua ya nih. Rumah sakit Resti Mulia sama Harapan Jayakarta hadir nggak ya? Nah, itu juga jangan lupa dimasukkan ke dalam si asik ya. Mudah-mudahan yang hadir di sini sudah mewakili, dan ibu-ibu mohon disampaikan juga ke asistennya ya untuk diajarkan kembali terkait dengan penginputannya. Baik, sudah dibuka semua nih. Ini baru berapa orang nih yang dibuka nih? Saya hitung 1, 2, 3. Ini yang Bu Hosiah nih yang luar biasa, dari tadi fokus banget nih. Ini foto atau apa nih ya? Tapi beliau fokus banget nih ya. Oke, di sini ada Mbak Mira, nanti kan saya akan mendokumentasikan. Boleh ya Mbak Mira dibantu ya? Oke, yang lainnya belum dibuka silahkan nih, masih banyak banget yang belum dibuka. Apalagi keluar ya. Oke, boleh silahkan Mbak Mira didokumentasikan ya. Boleh senyumnya mana? Senyumnya boleh. Boleh dihitung Mbak Mira. Ini masih di mute itu. Oke. Oke, Ya, silakan. 1, 2, 3. Oke, gaya apa yang selanjutnya kita biasa ya, L ya, imunisasi rutin lengkap. Oke. Ya, 1, 2, 3. Oke, Udah ya? sudah semua ya Mbak Mira ya, terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Gufron dari Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Apakah masih ada? Sudah keluar sepertinya ya. Terima kasih untuk materi hari ini, sangat luar biasa sekali. Dan juga saya ucapkan terima kasih nih kepada seluruh Vaskes Jejaring, PMB, klinik, dan rumah sakit, dan juga teman-teman penanggung jawab program imunisasi, beserta rekan-rekan nakes yang ada di Kelurahan dan Kecamatan Cakung yang sudah hadir. Semoga acara ini sangat bermanfaat. Jika ada yang belum jelas, boleh kita diskusikan di dalam grup. Oke, saya akan tutup dengan pantun. Boleh nggak Bu, pakai pantun? Cakep. Belum. Tenang Bu. Semangat. Oke, saya tutup dengan pantun. Cakep. Buah nanas, buah ceri. Cakep. Dicampur gula, enak sekali. Cakep. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Kasih tepuk tangannya dong. Biar nggak ngantuk ya. Satu lagi boleh? Cakep. Belum ya. Semangat nih Bu Linda nih, luar biasa nih ya. Burung dara, burung cendrawasih. Hari dulu di Papua. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Cakep. Oke, terima kasih banyak ibu semuanya. Akhir kata, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinlah. Silahkan Ibu, silahkan. Terima kasih.